Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah perbandingan hukum pidana. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin sudah kita pelajari. Kita lanjutkan. Kalau tidak salah, kita sampai sini. Ya, jadi saudara sekalian, semoga saudara selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak kurang dari satu apapun sehingga saudara bisa mengikuti perkuliahan ini dengan secara baik, dengan baik. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita tidak menggunakan istilah atau keliru kalau kita menggunakan istilah hukum perbandingan. Yang benar adalah perbandingan hukum. Kenapa begitu? Karena perbandingan hukum itu merupakan cabang dari ilmu hukum. Tidak ada cabang hukum perbandingan. Jadi tidak, kalau misalnya hukum perbandingan berarti itu ada hukum sendiri, hukum perbandingan namanya. Nah, apa normanya? Tidak ada. Perbandingan hukum merupakan suatu metode. Ia sebenarnya adalah cara memahami suatu objek. Lah objeknya apa? Ya tergantung dari ketika dia perbandingan hukum pidana misalnya, ya objeknya hukum pidana. Perbandingan hukum perdata ya hukum perdata gitu. Jadi objeknya mengikuti tautannya. Menurut Profesor Sunaryati Hartono, perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuan, hukum acara, akan tetapi ia merupakan cara penyelidikan atau suatu metode, suatu cara untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga, artinya hukum apapun sebenarnya. Tetapi kalau kita sebut misalnya untuk berobjek hukum pidana, maka perbandingannya adalah perbandingan hukum pidana. Jadi dia bukan lalu kemudian muncul sebagai norma baru, tidak ada norma hukum perbandingan, tidak ada. Itu diingat-ingat. Appledorn menyebutkan bahwa objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala masyarakat. Ilmu hukum tidak menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Jadi saudara sekalian, jadi ilmu hukum itu kan suatu ilmu yang memang sangat luas hubungannya dengan kemasyarakatan. Dan untuk mempelajari atau untuk mendekati bahwa hukum itu seperti apa, itu kan metodenya banyak. Ya, untuk mencapai bahwa tujuan hukum itu agar bisa kita menangkap, menjelaskan hubungan antara gejala hukum dan gejala sosial itu bisa dengan sosiologis, metode sosiologis, bisa dengan melalui sejarah, historis, atau bahkan melalui perbandingan hukum. Suryono Sukanto, saudara, metode sosiologis, sejarah, dan perbandingan saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi beliau menyatakan sosiologis, kesejarahan, dan metode perbandingan itu merupakan satu kaitan yang tidak bisa dipisah-pisah. Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah karena hubungan hukum dengan gejala sosial lain itu merupakan suatu perkembangan. Jadi saudara, berjalannya waktu, kalau dilihat dari perjalanan waktu ya, hukum itu kan tidak bisa dipisahkan dengan sosial kemasyarakatannya. Coba saudara pernah Pak Ali jelaskan ada asas yang disebut dengan asas ubi societas ibi ius. Hukum itu di mana ada masyarakat, ada hukum. Dan hukum pasti mengikuti perkembangan masyarakat. Jika masyarakat bergerak ke kanan, maka hukumnya ke kanan. Jika masyarakat bergerak ke kiri, maka hukumnya ke kiri. Sama seperti misalnya ini ya, misalnya negara-negara Uni Soviet misalnya. Dulu karena masih agak ke kiri-kirian, ya hukumnya mesti ke kiri. Nah, tapi sekarang negara-negara karena dia sudah pecah, negara-negara yang sudah misalnya Yugoslavia dipecah, itu sudah menjadi negara sendiri dan hukumnya tidak lagi mesti kiri.
Jadi saudara sekalian, itu yang membuat suatu, jadi hubungan hukum secara sosiologis itu eh, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah. Metode sejarah juga memerlukan bantuan sosiologis. Kenapa? Karena faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan hukum. Jadi kalau ditilik dari perkembangan sejarah hukumnya gitu ya. Jadi pasti dipengaruhi oleh sosial, faktor-faktor sosial. Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif, tetapi diperlukan data tentang berfungsinya efektivitas hukum. Sehingga juga perlu metode sosiologis, metode sejarah. Jadi perbandingan hukum tidak ansih hanya cuma melihat undang-undangnya saja, aturannya saja, kemudian asasnya ini saja. Tapi kita juga lebih luas. Lo asas itu muncul itu kan dipengaruhi oleh sebuah konkretisasi dari pemaknaan sosiologis. Kenapa hukum kita itu lebih ke arah ini tidak dipisahkan antara norma hukum dan norma sosial dan juga norma agama, itu karena masyarakat kita secara sosiologis memandang bahwa hukum dan agama itu satu. Bahkan bisa saja agama itu menjadi hukum. Dan begitu pun juga hukum sangat mempengaruhi perilaku-perilaku dalam beragama. Jadi, saudara sekalian, ada memang hubungan ketertautan antara perbandingan hukum dengan sosiologis dan juga kesejarah. Nah, dari beberapa pendapat para sarjana yang dikemukakan di atas, perlu kami sampaikan, perlu ditegaskan bahwa satu, perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum. Ya, bukan cabang hukum. Jadi bukan merupakan norma, ada misalnya hukum pidana, hukum perdata, tidak. Pasal sekian hukum perbandingan, tidak ada. Bukan juga suatu perangkat hukum. Iya, itu merupakan cabang ilmu hukum. Jadi, seperti yang Pak Ali kemarin tegaskan, perbandingan hukum itu ya cabang dari ilmu hukum. Seperti misalnya kalau perbandingan hukum pidana ya cabang dari ilmu hukum pidana. Kalau perbandingan hukum perdata ya cabang dari ilmu hukum perdata. Perbandingan hukum itu hanya merupakan metode. Utamanya adalah khususnya adalah metode penelitian. Saudara sekalian, model atau paradigma mengenai penerapan metode perbandingan hukum menurut Konstantinesco itu ada 3 fase. Fase yang pertama, fase ini apa ya? Fase berjenjang berurut. Fase pertama itu mempelajari konsep yang diperbandingkan dan menerapkan menurut sumber aslinya. Kemudian mempelajari konsep-konsep itu dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Jadi konsep-konsepnya apa itu dulu dilihat, lalu kemudian mempelajari konsep itu. Nah, jadi baru tahap pengumpulan ini, baru mempelajari konsep itu kompleksitas dan totalitas dengan sumber-sumber hukum yang lain yang ada di negara itu ya, di negara itu. Baru kemudian itu fase pertama. Fase kedua, konsep-konsep tadi mulai diperbandingkan. Jadi memahami konsep yang akan diperbandingkan itu. Jadi dipahami. Kalau tadi baru mempelajari, sekarang memahami. Jadi kalau mempelajari itu berarti hanya sekedar katakanlah yang membaca, menyimak, atau mendengarkan. Misalnya itu baru tahap 1 itu. Yang tahap kedua dipahami betul. Secara dimasukkan dalam pemikiran. Apa benar ya begini misalnya. Terus ini maksudnya apa ya? Ini memahami. Baru setelah itu fase ketiga, melakukan penjajaran, menempatkan secara berdampingan konsep-konsep itu untuk diperbandingkan, dijejerke. Oh ini misalnya katakanlah asas legalitas di negara Cina, asas legalitas di Korea, asas legalitas di Thailand. Kita coba jajarkan, kita coba dipepetkan dengan yang ada asas legalitas di Indonesia.
Pertama misalnya, kalau di Thailand diatur di pasal berapa, di Indonesia di pasal sekian. Kalau Thailand rumusannya bagaimana, kita rumusannya begini. Kalau di Thailand sumber hukum itu apa saja, ini di Indonesia ini. Gitu. Jadi penjajaran itu tidak hanya sekedar katakanlah kayak tabel itu. Tabel iya, tetapi itu merupakan satu awal saja. Jadi belum sampai memahami, itu baru katakanlah teknik untuk membandingkan saja. Kamba dalam perbandingan hukum hendaknya menekankan ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan apa dan persamaan-persamaan apa. Jadi saudara sekalian, menurut Kamba, kita kalau membandingkan dengan negara lain, kan seperti tadi kita membandingkan dengan Thailand, kita membandingkan dengan Cina, kita membandingkan dengan Korea, tentu tidak hanya sekedar perbedaannya, tapi juga tidak hanya sekedar persamaan, tetapi juga perbedaan. Nah, persamaan atau perbedaan itu kita telusuri lebih jauh, tidak hanya sekedar persamaan atau perbedaan dari rumusan dari pasal, tetapi kita lebih jauh. Munculnya rumusan pasal itu tentu dilatar belakangi dari konteks konteks apa di masyarakat tersebut. Beliau juga, Kamba ini juga membicarakan ketiga fase. Fase yang pertama adalah fase deskripsi, menggambarkan. Fase analisa, menganalisis. Dan yang terakhir adalah fase eksplanasi. Jadi, eksplanasi itu menjelaskan atau merangkaikan sehingga jadi sebuah perbandingan dan bisa kita tarik kesimpulan. Pendekatan fungsional dan pemecahan masalah sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi perbandingan lintas budaya. Saudara, jadi ada kemungkinan kita tahu bahwa kita berbeda dengan masyarakat Thailand, kita berbeda dengan masyarakat Cina, kita berbeda juga secara budaya kultur loh ya. Kita berbeda dengan masyarakat negara-negara lain. Meskipun dengan Malaysia sekalipun kita juga berbeda secara kultur. Artinya satu rumpun pun beda kultur bisa saja, sehingga berbeda negara, berbeda dengan konstruksi hukumnya. Kita sama-sama tahu kalau dilihat dari keluarga hukum, kita Indonesia ini itu lebih mengedepankan pada hukum tertulis atau kita berlandaskan pada negara-negara yang Anglo-Saxon, bukan Anglo-Saxon. Ya, jadi kita berdasarkan kepada negara-negara yang memang bertuliskan, berdasarkan pada tulisan. Sedangkan kalau negara Malaysia itu lebih dekat kepada Anglo-Saxon, jadi negara-negara Anglo, negara Inggris, ya, dengan sistem common law. Sedangkan kita Eropa kontinental, ya, Eropa kontinental itu lebih ke arah civil law, hukumnya tertulis. Nah, Suryono Sukanto menyatakan bahwa perbandingan hukum itu memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, bisa mulai dari strukturnya, substansi, dan budaya. Jadi, kalau ini Profesor Suryono Sukanto ini lebih menegaskan lagi bahwa perbandingan hukum itu ya bisa mulai dari substansi. Kalau mau urut ya substansinya dulu. Aturan undang-undang A dengan undang-undang kita. Undang-undang negara B dengan undang-undang negara kita. Undang-undang negara C dengan undang-undang kita. Itu secara substansi. Struktur misalnya, polisi di sana kita bandingkan dengan polisi di sini. Penegak hukum di sana dengan penegak hukum di sini. Itu struktur. Budaya misalnya, ketika budaya masyarakat sana itu seperti ini, bandingkan dengan yang di sini. Itu artinya bahwa itu lengkap, ya. Tetapi tentu ini membutuhkan suatu pemahaman yang luar biasa dan waktu yang cukup panjang untuk bisa membandingkan antara struktur, substansi, dan budaya. Menurut Komsak Swigert dan Sear menyatakan bahwa perbandingan hukum itu untuk yang modern ya, menggunakan metode kritis, realistik, tidak dogmatis. Jadi ini sudah dipengaruhi dengan ilmu hukum modern. Jadi hukum itu tidak mesti harus tertulis persis begitu.
Kritis artinya kita memang harus mengkritisi apa kekurangan, apa kelemahan, apa kelebihan. Realistik dengan negara kita. Kalau kita mau ambil negara kita, tentu pas apa enggak. Tidak dogmatis, dogmatis itu artinya ya formil, artinya pasal itu persis seperti itu ya. Tidak. Artinya apa yang dipahami atau pengetahuan tentang kayak seperti tadi, asas legalitas, makna dari legalitas menurut orang sana itu seperti apa. Lalu kemudian nanti kita rumuskan pas atau tidak dengan yang ada di Indonesia. Saudara, menurut Ray David dan C.L. Brearley, perbandingan hukum bukanlah pekerjaan mudah, melainkan pekerjaan yang sulit. Kenapa? Kalau menurut Brearley dan David, karena kita selalu terkendala dengan soal bahasa dan kosakata. Jadi kita selalu beda. belum lagi perbendaraan kata, perbedaan bahasa itu loh juga menyatakan. Misalnya sama-sama katakanlah dapat misalnya. Orang Inggris mengatakan dapat dan kita mengatakan dapat itu mungkin beda tafsirnya. Jadi bahasa yang berbeda ketika apalagi penguasaan bahasa kita yang tidak mantap, tidak mapan dengan bahasa di negara yang tempat akan kita tuju perbandingan. Terus kosakata kita, vocabulary kita juga terbatas, sehingga itulah menjadikan kesulitan ya, pekerjaan yang sulit. Terus selain itu, saudara sekalian, di kita itu tidak ada pendidikan persiapan dalam bidang perbandingan hukum. Artinya memang tidak ada pembelajaran yang serius terkait dengan perbandingan hukum. Ya hanya diikutkan hanya untuk mensuplai. Tapi itu masih baik lah. Artinya masih bisa kita terima dibanding dengan tidak ada sama sekali. Baik, saudara sekalian, kita beralih kepada keluarga hukum ya, biar kita tahu. Jadi di dunia ini, di negara-negara manapun itu terkelompok-kelompok atau terpetakan atau tersubordinasi, terkelompok-kelompok, terhegemoni dalam keluarga hukum, family of law. Yang pertama adalah kelompok sistem Eropa kontinental. Eropa kontinental ini dan Amerika Latin ya, bukan Amerika yang Amerika Serikatnya, Amerika Latin. Amerika Latin dan sistem Eropa kontinental itu lebih kita kenal dengan civil law system. Artinya mendasarkan pada hukum yang tertulis. Jadi hukum menurut mereka itu yang ada tertulis. Kalau tidak tertulis bukan dianggap sebagai hukum. Dan kita mewarisi itu karena memang Belanda itu dari Perancis ya, jadi lebih mengarah kepada hukum yang tertulis. Yang kedua adalah sistem Anglo-American, Anglo-Saxon ada yang mengatakan itu. Ini lebih ke arah common law. Jadi hukumnya didasarkan pada hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan, the living law. Yang ketiga, sistem Timur Tengah, Middle East system. Sistem hukum yang ada di negara Irak, Yordania, Arabia Saudi, Lebanon, Syria, Maroko, Sudan, itu negara-negara yang menganut sistem Timur Tengah. Nah, ada keempat yaitu sistem Timur Jauh, Far East system. Cina, Jepang itu masuk kategori itu. Ini menurut David. Kemudian sistem negara-negara sosialis ini yang kelima, sosialis law system. Dia tidak memasukkan Cina sebagai sosialis law system, tapi dulu Jerman Timur, kemudian Uni Soviet itu masuk dalam kategori negara-negara sosialis. Nah, saudara sekalian, itu keluarga hukum atau family law yang ya tadi. Menurut Rene David menyatakan bahwa tidak jauh beda dengan tadi, membagi 4 kelompok atau kategori dari family hukum. Yang pertama adalah the Romano-Germanic family, ya. Romano-Germanic family ini ya sama tadi yang disebut dengan civil law ya, yang civil law. Yang semua harus didasarkan pada aturan-aturan tertulis. Yang kedua, the common law family, negara yang mendasarkan bahwa negara itu lebih banyak hukum yang tidak tertulis.
Kemudian yang ketiga, the family of socialist law. Socialist law ini adalah negara-negara tadi, kalau di yang pembagian yang tadi itu socialist law. Negara-negara yang menganut sistem sosialis. Kemudian yang keempat ada bagus ini. Jadi ada konsepsi hukum dan tatanan sosial lainnya. Bisa masuk di sini adalah keluarga hukum agama dan hukum tradisional. Jadi tradisional and religious family. Jadi Indonesia sebenarnya masuk ke sini ini. Cuma karena secara kita mewarisi dari apa yang menjajah kita, WVS itu, maka kita lebih banyak kepada Romano-Jermanik. Tapi sebenarnya kita secara kultur lebih banyak tradisional and religious law. Sehingga KUHP di Indonesia itu memang bukan satu-satunya sumber. Seharusnya bukan satu-satunya sumber, tetapi harus diperkaya dengan sumber-sumber yang lain yang hidup di masyarakat. Dan sekalian kita lanjutkan manfaat dari perbandingan hukum. Menurut Profesor Sudarto, ada dua manfaat utama, yaitu yang pertama adalah manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum, menurut Profesor Sudarto, perbandingan hukum itu mampu memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu, yang keingintahuan ilmiah dari seseorang. Jadi misalnya dia ingin tahu tentang hukum negara lain, lah itu perbandingan hukum merupakan studi yang bagus. Yang kedua, memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Selain kita mengetahui tentang keinginan tahu, memuaskan hasrat ingin tahu kita terhadap negara lain, kita juga tahu bahwa kita semakin memperdalam pengertian peranata hukum kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Jika kita telah mengetahui dari sistem hukum kita ini, maka berikutnya adalah, oh kok ada bolong-bolong ya, kok ada kekurangan ya, maka kita selanjutnya memperbaiki. Oh di sana itu begini bagus, diambil aja, diambil alih. Tetapi ingat, nanti akan ada asas atau ada gium hukum yang tidak boleh transfer begitu saja. Kemudian yang kedua, manfaat perbandingan hukum yang kedua adalah secara khusus. Di negara kita mengenal ada asas nasional aktif ya dalam pasal 5 ayat 1 kedua KUHP. Misalnya ya, contoh, ini agar supaya tidak jadi secara praktis ketika ada WNI kita yang melakukan tindak pidana di negara lain, yang negara lain itu tidak diancam pidana, maka begitu dia pulang ke Indonesia, dia tidak bisa dipidana. Jadi itu harus tahu bahwa di negara lain itu ternyata perbuatan si X meskipun itu warga negara kita, di sana tidak dipidana. Jadi gitu. Jadi di Indonesia meskipun itu dipidana, tetapi kalau di sana kelakuan perbuatan pidananya itu di negara itu, dia pulang ke Indonesia tidak dipidana. Nah, itu makna dari pasal 5 ayat 1 kedua KUHP kita. Karena ada makna pasal itulah sehingga perbandingan hukum menurut Profesor Sudarto penting. Sehingga kalau kita misalnya ada kasus seperti itu, kita tahu tidak serta-merta kemudian memidana seseorang yang sebenarnya tidak perlu kita pidana. Rene David dan Brearley mengatakan bahwa manfaat dari perbandingan hukum itu adalah berguna bagi penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis. Jadi tidak hanya sekedar menjajarkan, tetapi kalau dari sisi historis kita dulu seperti apa, sekarang seperti apa, itu perbandingan hukum. Yang kedua, penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan sistem hukum nasional sendiri. Jadi ke depan kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih baik memahami hukum sendiri, lalu dikembangkan ke depan bagaimana yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain. Dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan, suasana yang baik untuk perkembangan hubungan-hubungan internasional. Jadi saudara sekalian, ini menurut Rene David dan Brearley. Jadi kalau kita lihat bahwa kegunaan dari hukum, perbandingan hukum itu sebenarnya adalah untuk memperkaya, untuk membangun hukum sendiri.
Jadi bahkan kalau dalam kaidah usul fikih itu ada kata al muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdhu ala jadidil aslah. Jadi kita itu menjaga hukum aturan yang lama tapi yang baik, ya, yang baik tetap kita ambil, kita jaga. Tetapi wal ahdhu, kita mengambil dari apa-apa yang baru yang lebih baik. Misalnya di negara lain ada hal baru yang lebih baik, ya kita ambil. Tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Saya lanjutkan, saudara sekalian. Suryono Sukanto memberikan manfaat dari perbandingan hukum itu sekali, ya, menurut Profesor Suryono Sukanto, memberi pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan, mengetahui, mempermudah untuk mengadakan keseragaman atau unifikasi hukum, kepastian hukum, kesederhanaan hukum, ya, pengetahuan tentang perbedaan yang ada, memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap dalam hal-hal tertentu. Perbandingan dapat memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum apa yang perlu dikembangkan. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukanlah hukum. Jadi banyak sekali. Ini, ya, ada banyak sekali tujuan-tujuan atau kegunaan-kegunaan dari perbandingan hukum ini yang saudara saya berharap, ya, saya harapkan nanti dibaca hukum di bukunya Prof. Darda. Tahir Tungadi, saudara, sama memberikan pandangannya tentang kegunaan atau manfaat dari perbandingan hukum. Yang pertama adalah berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional. Yang kedua, berguna untuk harmonisasi hukum. Yang ketiga, untuk pembaruan hukum atau penal reform tadi, ya, atau penal policy. Yang keempat, menentukan asas umum dari hukum. Jadi kira-kira ketika kita tahu di negara sana kok begini, di negara ini kok begini, di negara ini begini, artinya ada sesuatu yang sama, ya, sebagai asas kemanusiaan. Yang kelima, sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata maupun hukum pidana. Kalau di kita persisnya ya hukum pidana internasional. Ya. Yang keenam adalah dalam kita membantu program pendidikan bagi penasihat hukum. Kalau penasihat hukum itu tahu tentang perbandingan hukum, tentu dia akan lebih tepat ketika memberikan advice hukum, tidak kemudian lalu sembarangan. Saya kira ada hal yang menarik, ya. Apa yang perlu diperbandingkan, saudara? Tadi sudah sempat saya singgung di depan. Jadi kalau mau diperbandingkan, ada 3 komponen yang harus diperbandingkan. Ada substansinya, ya, membandingkan perundang-undangan, ya, jadi membandingkan perundang-undangannya seperti apa. Membandingkan aturannya, membandingkan struktur, aparatur, membandingkan budaya atau kultur. Inilah yang disebut dengan sistem, subsistem dalam hukum. Jadi subsistem dalam hukum itu memang meliputi dari substansi, struktur, dan kultur. Nah, substansi sendiri itu kita kalau mau membandingkan secara lengkap, ya dimulai dari perundangan yang materialnya, perundang-undangan formilnya maupun penitensiernya. Ini tidak akan saya ulas lebih lanjut karena harapan saya saudara harus paham apa itu perundangan material, apa itu perundangan formil atau perundangan penitensier. Kemudian yang kedua, secara struktur aparatur penegak hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, lembaga koreksi atau eksekutor, ada advokat ditambah advokat, ya. Kemudian dari sisi budaya atau kultur, itu masyarakat, penegak hukum, dunia akademik, itu kultur. Jadi kultur masyarakat seperti apa, kultur aparat seperti apa, dunia akademik untuk membangun hukum. Nah, saudara sekalian, satu hal yang perlu saudara pahami. Jadi
terkait dengan perkuliahan ini setidak-tidaknya kita fokuskan bahwa perbandingan hukum pidana itu berguna untuk pembentukan hukum yang lebih baik atau penal reform. Khususnya adalah menunjang penal policy, menunjang ketika kita mempelajari pembaruan hukum pidana. Tapi ingat, saudara, dalam perbandingan hukum tidak bisa kemudian hanya ambil sana, tempelkan sini. Misalnya pasal 5 yang ada di Undang-Undang Thailand diambil kemudian di copy paste ke hukum nasional kita di RKUHP. Itu jelas tidak selamanya selaras ya. Kenapa? Karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Meskipun rumusannya bisa sama. Ingat bahwa the law of non-transferability of law, ada hukum, ada gium yang menyatakan begini. Hukum itu tidak bisa ditransfer begitu saja. Jadi antara satu negara dengan negara lain bisa saja berbeda. Saya kira itu, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara memahami. Saudara bisa memberikan pertanyaan setelah nanti setelah kuliah ini saya tutup. Saudara bisa memberikan pertanyaan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.